Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bos, Gimana? Dari mana lu capek banget kayaknya? saya ini akhir-akhir ini capean. Terus? Kayaknya kudu olahraga. Ya olahraga aja lah. Iya, makanya lagi sekarang nih DKI ya, itu serba dibatasin. Maksudnya serba dipajakin. Olahraga, banyak jenis olahraga, fitness kan. Bahkan yang terbaru tuh yang kayak main raket tuh apa tuh? Nah, itu kena pajak juga. Jangan-jangan kita padel namanya. Padel. Iya, kena pajak. Jangan-jangan kita minum kepajakan juga ini jangan. Iya benar deh. Bang. Ngomong-ngomong gimana kabar nih, Bos? Kabar? Ya alhamdulillah lah, sehat. Alhamdulillah. Ya tapi kalau ngomong soal pajak tadi itu, memang kan itu berulang ya masalah ya. Masyarakat itu ngeluh masalah pajak gitu. Seolah-olah bulat nggak selesai gitu. Betul. Makanya kemudian ya diskusi-diskusi di berbagai kesempatan itu bulat aja gitu. Seolah-olah masalah yang berulang dan nggak pernah selesai gitu. Nggak selesai Bos ya? Iya. Iya. Padahal Udah kita ini bos, apa namanya? Udah dipajakin bos, suruh laporan bos. Laporan mandiri, ngisi harta kekayaan ini. Kalau nggak lapor, di denda bos tahun besok nih kena denda. Kocak gimana nih bos? Ya tadi Kang Aji tadi itu kan mau olahraga kena pajak, orang mau hidup sehat kena pajak. Begitu. Ya. Kita belanja di warung kena pajak 20%, makan di resto kena pajak begitu. ya. Jadi seolah-olah memang negeri ini semuanya harus dipajak ya Bos. Baik, iya gimana lagi? Memang kalau di negeri yang kapitalis itu darahnya yang pajak. Jadi kalau kita ngomong tentang fiskal di negara kapitalis gini ya, nganggarin antara nyusun anggaran dan pengeluaran gitu. Itu memang andalannya pajak. Maka begitu pemerintah defisit, yang dipikirin bagaimana naikin pajak begitu. Iya gitu. Begitu defisit, pokoknya defisit nih, ya udah pajak yang cari pajak, yang kena target naik itu udah dijen pajak pasti. Jadi seolah-olah ada pepatah begini, ada ya meme lah di media sosial, di mana bumi dipijak, di situ Pak Eri pajak. dipajak. Itu yang mas naik motor tuh ya, bajunya ada tulisan itu. Iya. Itu curahan hati rakyat itu Iya, bos. betul. Aduh. Ya makanya kemudian ya kita, ya kan gini kan masyarakat soalnya kan udah nggak lagi seolah-olah nggak lagi punya harapan gitu ya. Karena memang di masyarakat yang teredukasi sejak awal itu memang sumber pendapatan utama negara itu dipajak begitu. Jadi kalau orang belajar ekonomi, belajar ekonomi makro, ya di fakultas ekonomi begitu ya, itu nggak ada pikiran lain kecuali memang pendapatan dari pajak gitu. Pertanyaannya adalah kan gitu. Karena nanti mereka nanya itu, kalau nggak dari pajak, gimana kita pembangunan negara kan gitu, kan gitu motonya, kan gitu ya. Sulit kita ya kan gitu ya. Ya. Terus ini Bos, mengapa ya rakyat kecil ya yang penghasilannya pas-pasan masih tetap dikenakan pajak, kayak yang gebyauya gitu. Ya kan soalnya saya bilang tadi kan, jadi urusan fiskal negara itu kan memang tidak ada sumber pendapatan negara itu kan ini. Dari dividen BUMN. Penerimaan pajak. Enggak, dividen. Oh, dividen ya. Oh, Ya, tapi berapa besar dividen kan gitu ya. Itu pun banyak dimakan korupsi kan BUMN kan ya kan gitu. Ya. Terus pajak, gak ada yang lain, sama utang luar negeri kan itu. Gitu. Jadi 3 itu semuanya kan. Ya, dividen, pajak, sama utang luar negeri. Mana yang paling besar ya pajak. Coba kita tanya ya, kita tanya ChatGPT lah. Berapa itu porsi pajak di fiskal kita, coba kita tanya ya. Coba kita tanya. Tapi menarik nih yang dia sampaikan oleh Bang Haji tadi itu. Sekarang ini rakyat pokoknya nggak pandang bulu lah istilahnya ya. Mau pokoknya yang paling miskin pun itu yang nggak punya apa-apa itu masih kena pajak. Betul. Iya. Karena
komponen pajak tuh ada semua. Beli kopi ada pajak. Ya itu. Dan ini kena pajak, itu kena pajak. Ya. Dulu menarik deh, saya dulu pernah ngobrol tuh sama teman. Itu kalau raja dulu, itu yang bayar upeti itu, kalau yang rumahnya tuh udah kayu jati gitu, udah ada pendopo-pendopo, itu baru tuh kena bayar upeti ke raja. Nih, lihat nih. Katanya ChatGPT, porsi pajak terhadap total penerimaan negara itu 72,8%. Wah. 72. 72. Jadi paling besar lah ya. 3/4 pendapatan negara dari pajak begitu. Wah. Luar biasa. Dan yang itu Kalau nggak menghidupi dipajakin dari- nggak bisa nggak, Mas? Kenapa? Kira-kira kalau nggak dipajakin bisa. Nah, jadi Mana nih? ya, jadi kan begini ya. Kalau kita sebagai seorang muslim, itu kan bertanya-tanya ya. Iya, iya. Katanya Islam itu kafah gitu. Kan gitu ya. Kafah tuh bos, kafah. Ikan saya belum Nah, tahu iya. juga. Kafah. Ya kan. Ya kan masuk Islam secara menyeluruh gitu, misalkan gitu ya, kan secara totalitas katanya gitu. Kan orang nanya, terus bagaimana solusi Islam terhadap perekonomian negara kalau nggak ada pajak kan gitu kira-kira ya. Harusnya kalau Islam itu totalitas, harusnya ada solusinya itu. Nah, solusinya gimana kan gitu. Mungkin dengan zakat kali, Bos ya, bukan? Ini. Coba Bos, coba sebenarnya. Jadi zakat itu kan bukan instrumen ekonomi ya. Jadi di dalam Islam itu ada instrumen ekonomi, ada instrumen non ekonomi kan gitu. Ini ekonomi Islam, Bos. Iya. Ya, jadi kalau kita bicara ekonomi Islam itu kan zakat itu kan mekanisme non ekonomi. Artinya zakat itu kan haknya 8 asnaf kalau kita dalam atau apa itu ya. Itu kan haknya 8 asnaf. Jadi begitu diambil khudz bin anwalihim shadaqatan, itu langsung distribusi ke 8 asnaf ini dan tidak bisa diapa-apain gitu. Negara tidak berhak untuk kemudian mengelola dana ini kecuali dibagikan kepada mereka kan gitu. Kalau kita dalam konteks khilafah Islam ya, yaitu ya begitu didapat ya distribusi pada 8 asnaf ini kan gitu. Nah, terus di mana kemudian operasional yang lain kan gaji pegawai, perbaikan jalan segala macam. Tidak boleh dari pajak zakat ya, Bos ya? Ya nggak boleh lah, nggak boleh gitu. Karena itu hanya 8 asnaf gitu yang berhak menerima zakat. Amal ya. Nah, jadi kalau kita baca ya dalam kitab Nidham Iqtisadi fil Islam itu, ya itu pendapatan. Jadi luar biasa Islam itu begini. Pendapatan dari satu sumber tertentu itu mengalirnya nggak boleh kemana-mana kecuali ke situ. Jadi misalnya tadi ya zakat itu ya. Betul. Ya. Pendapat zakat itu nggak boleh mengalir kemana-mana kecuali kepada 8 asnaf. Nah, ada sumber pendapatannya lagi. Apa itu? Sumber pendapatan dari kepemilikan umum. Jadi di dalam hadis Rasulullah SAW itu kan menyampaikannya al-muslimuna syuraka'u fi thalathin alwa wal kala wan nar. Kan gitu. Kaum muslim itu berserikat pada 3 hal. Apa itu? Alma, sumber air yang melimpah, wal kala itu padang gembalaan, hutan sama ini ya, benar energi, bumi panas, bumi segala macam energi. Maksudnya berserikat itu apa? Berserikat itu maksudnya adalah ini milik seluruh masyarakat, gitu. Yang harus sepenuhnya dikelola oleh negara, sepenuhnya ya. Dan dari situlah kemudian dialokasikan untuk public service, jalan, sekolahan, rumah sakit, segala macam. Bukan dari pajak. Dari sumber daya alam itu gitu. Indonesia itu luar biasa ya. Bayangin aja di Papua itu Gunung Gresbek itu gunung emas jadi lembah. Ya. Belum kita Ceruk ngomong itu, Bos ya? Iya, ceruk. Belum kita ngomong nikel yang kemarin heboh di Raja Ampat itu kan gitu. Nikel di beberapa tempat nikel. Belum kita ngomong minyak, batu bara, Gas. Ya. Nah, itu luar biasa gitu. Jadi nggak ada alasan bahwa untuk membangun public service itu negara harus pajak, itu nggak ada alasan. Kenapa? Karena begitu ada itu luar biasa. Masalahnya sekarang adalah semua diangkut oleh perusahaan asing kan gitu, swasta kan, swasta nasional maupun perusahaan asing. TBK saja. Iya, sehingga kemudian rakyat dengan dapat tetesannya aja kan, bagian kecil aja gitu. Kenapa boleh dibawa, Bos? Sama asing. Nah, itulah namanya kemudian negara ini dikelola. Ini namanya corporate nation ya, negara yang dikelola karena
kontribusi swasta kan. Ya kan negara kita ini kan dikelola karena kontribusi ya di dalam konteks ya semua orang tahu lah ya bahwa proses politik yang terjadi di negeri kita ini kan didukung oleh para oligarki kan, para pengusaha itu, sehingga kemudian ketika menang ya sudah kan gitu. Nah, artinya yang tadi yang disebutkan oleh bos itu tambang-tambang yang seharusnya milik kita, pemasukan untuk operasional negara, untuk tadi infrastruktur. Jadi karena nggak didapat dari situ, akhirnya dari pajak tadi. Nah, akhirnya dari pajak, mestinya dari situ. Jadi kalau orang misalnya tadi misalnya olahraga gitu ya, public service olahraga ya, gor misalnya gitu olahraga. Jadi pemerintah wajib menyediakan sehingga nggak diambil alih swasta kan. Jadi kita sekarang mau olahraga yang servis yang bagus di swasta, pribadi ya dibayar lah gitu. Betul. Ya, padahal harusnya itu adalah public service itu. Gimana dapatnya dari tadi pengelolaan sumber daya alam tadi gitu. Iya. Satu, ya. Disediakan oleh mereka ya. Iya, itu ya, iya. maksudnya ya. Nah, jadi sebenarnya di negeri-negeri Islam itu kita tahu kekuasaan sumber daya alam itu luar biasa ya. Di Timur Tengah segala macam luar biasa. Nah, jadi kalau kemudian tadi pertanyaannya kenapa kemudian semua bidang itu kita seolah dipajakin gitu. Ya, karena mindsetnya kalau belajar ekonomi kapitalis, mindsetnya itu sumber utama negara itu pajak, kan ngain di mana-mana, kan begitu. Udah rumusnya. Udah rumusnya rumusnya. begitu. Iya. Akar permasalahannya di situ. Iya. Nah, kalau ini bos, apa namanya, memang mau tanya bos ya, pajak itu boleh nggak sih dalam Islam? ya sebenarnya kalau istilah pajak itu kan di dalam Islam ada istilahnya sih. Di dalam fikih kan disebut doriba ya. Doriba. Cuman memang karena pajak itu bukan instrumen utama di pendapatan di dalam Baitul Mal ya. Baitul Mal itu bukan Baitul Mal Batamil, bukan ya. Baitul Mal itu adalah kas negara, bukan. BMT di Baitul Mal pasar-pasar. itu adalah kas negara sebenarnya kan. Koperasi. Iya, mirip-mirip. Jadi kas negara. Itu sumber pendapatan BMT itu tadi itu kan, BMT. Baitul Mal tadi itu yaitu Oh maaf bos, BMT Baitul Mal itu APBN-nya lah ya. ya jadi kas negara. Oh, kas negara. Jadi kas negara. Oh, itu apa? Perbankan plat merah gitu, Bos? Bukan bank itu kan lembaga intermediasi. Ini kas negara. Kas negara. Jadi kas negara. Jadi kalau kita bicara Menteri Keuangan dapat dari mana duitnya, itu dari situ gitu. Di Baitul Mal itu. Ya. Nah, kemudian saya sebutkan beberapa ya. Jadi tadi dari terus untuk ongkos karyawan ya ongkos pegawai pemerintah dari mana kan gitu ya. Kan gitu. Nah sebenarnya kalau kita bicara tentang khilafah Islamiyah ya, tentang pemerintahan Islam itu sesungguhnya ada beberapa sumber pendapatan. Jadi misalnya gini, ada yang kita sebut dengan khoroj, ya. Ada usr, ya kan? Ada khoroj, ada khusr, ada jizyah, gitu. Khoroj itu begini, jadi kalau di dalam Islam itu ada tanah-tanah disebut tanah khorojiyah. Ini kita bahasanya agak panjang nih, tanah khorojiyah itu apa gitu ya. Ya. Jadi tanah khorojiyah itu intinya adalah sebenarnya negeri yang itu bergabung di dalam Islam dengan futuhat atau pembebasan, itu tanahnya masuk sebagian besar dengan tanah khorojiyah istilahnya. Gitu. Pemasukan Itu dulu. diambil khorojnya tuh. Ada tanah usr, tanah usriyah. Tanah usriyah itu kalau kemudian bergabungnya satu wilayah ke khilafah Islam itu dengan sukarga itu disebut tanah usr. Itu haknya hak pada gitu. Nah, jadi ada khoroj, ada usr, ada jizyah. Jizyah itu adalah kutipan kepada orang-orang kafir yang dalam perlindungan Islam, gitu ya, yang mampu bagi mereka yang mampu, ya itu jizyah. Mereka bayar jizyah.
jizya itu adalah biaya ketundukan lah, ketaatan istilahnya gitu. Gitu. Nah dari situ kemudian digunakan untuk pengelolaan negara. Tapi ini tidak boleh digunakan untuk public service yang tadi itu, yang pemilihan umum tadi kan, gitu. Jadi kalau kita bicara tentang sumber pendapatan Baitul Mal dalam konteks Kas tadi ya. kas negara tadi itu, sebenarnya sebenarnya kemudian solusi atas kebutuhan negara di dalam untuk mengoperasikan negara ini, baik untuk Infrastruktur. public service public service maupun untuk operasional negara itu ya, itu gak kurang-kurang gitu ya. Apalagi negeri kita ini luar biasa, luar biasa negeri kita ini. Jadi kalau negeri seperti ini sampai kesulitan defisit setiap tahun, itu salah pengelolaan itu. Utang tuh mas, utang gitu. Itu salah pengelolaan itu. Itu punya tambang emas berapa? Nomor 2 lah. Oh yang di Papua itu. Iya, ya macam-macam sekarang kan gitu. Iya. Ya. Kalau teman-teman melihat peta gitu, coba cari di Google gitu ya, peta eksplorasi sumber daya alam di Indonesia. Nah, itu lihat aja tuh petanya di mana aja. Kelihatan tuh. Ya kan? Iya. Ada batu bara, ada minyak, ada emas, ada nikel segala macam di mana-mana. Ya. Itu benderanya nggak ada yang aneh, benderanya aneh-aneh kan. Kan gitu. Iya. Yang benderanya merah mengalami kerugian itu mas. Gimana ceritanya? Ya kan. Nah, Rakyatnya nggak pernah ngutang gitu, tapi ya rugi bos ya. Jadi tadi itu bos ya ngomongin pajak yang di awal ya. Tapi apa namanya ini bisa saja tidak menggunakan pajak ketika dalam Islam itu ya, itu pengelolaannya dari berapa unsur tadi ya bos ya. Iya. Jadi pajak itu nomor berapa gitu ya bos ya? Kalau misalnya Gini, ya. jadi pajak itu hanya boleh dilakukan. Jadi pertanyaan saya begini, pajak ada dalam Islam? Ada. Oh, ada ya? Ada memang doriba istilahnya. Oh, Ya. dari tadi ya. Ada, tetapi itu hanya dikutip secara terbatas. Maksudnya orang tertentu dan pada waktu tertentu. Jadi ketika daulah Islamnya, khilafah itu misalnya dalam konteks kebutuhan untuk jihad ya segala macam, kemudian kekurangan gitu ya. Itu boleh mengambil doriba tadi. Tapi sekali lagi ini hanya waktu tahun ini. Tahun ini kita mengutip doriba. Gitu. Bisa. Doriba kepada siapa? Pada orang dengan pendapatan sekian gitu ya gitu. Sekian itu maksudnya apa? Ya batasan orang yang orang Minimal kaya, gaji, minimal gaji, ya, gitu, minimal pendapatan. Jadi orang ya nggak semua orang dapat segitu gitu. Ya sekarang kita bernapasnya kenapa aja gitu. Iya. Maksudnya apa sih? Iya betul. Iya. Kita mau bernapas segar sekarang gitu ya. Mau bernapas segar itu di mana? Di wisata alam, kenapa aja kan? Bernapas kenapa aja gitu. Iya. Ada PPN-nya tuh bos, tulisannya tuh. Masuk tiket PPN 12% sekali gitu. Iya. Bukan naik. Masalahnya itu sekali lagi teman-teman. Masalahnya itu masyarakat kita itu udah lama tercekoki dengan cara berpikir ekonomi kapitalis tadi. Jadi seolah-olah Sehingga nah kewajiban kita lah untuk kemudian menyampaikan kepada masyarakat tentang bagaimana Islam itu sesungguhnya ekonomi Islam itu kan sekarang kalau kita bicara ekonomi Islam itu kan apa yang dipahami? Ekonomi syariah itu apa coba? Kalau di masyarakat itu? zakat. Zakat terus apa lagi? Bank syariah. Benteng. Kan itu. Ya kan? Ya dikerdilkan hanya itu gitu. Padahal saya bilang tadi kan, zakat itu hak dari 8 asnaf. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, negara nggak bisa ngapa-ngapain, haknya 8 asnaf gitu. Nggak bisa diambil untuk infrastruktur. Nggak bisa itu dari mereka, gitu kan. Ngomong apa? Haji. Bank Syariah, BMT misalnya, itu kan lembaga intermediasi gitu. Maksudnya lembaga untuk intermediasi itu kan penghubung antara pihak satu pihak lain kan gitu. Bukan instrumen ekonomi gitu.
Nggak bisa kemudian. Nah, jadi ini kita ngomongkan masalah negara duitnya dari mana kan? Iya. Iya betul. Jadi ekonomi Islam itu sebenarnya bukan bicara antara orang per orang, bukan hanya itu. Itu hanya sebagian aja. Tapi ekonomi Islam itu bicara tentang bagaimana negara itu mengelola kas itu seperti apa sih gitu. Gitu ya. Nah, oleh sebab itulah kemudian menarik untuk kemudian kita gali lebih dalam berkaitan dengan persoalan polemik zakat polemik pajak yang tidak berujung ini. Ada yang bertanya ada yang masyarakat yang bertanya juga ya tadi ya terkait dengan potensi zakat kita kan besar banget. Iya kan. Ya tadi saya bilang ini bukan hak untuk menggerakkan. Jadi keliru tempatnya maksudnya gitu. Gitu ya. Iya. Ya. Kalau kemudian coba kita kaji ya kitab Nidom Iqtisadi tadi itu ya. Kitab ya Mas itu. Kitab ya. Maksudnya itu kitab itu kita bagus sekali ya. Kemudian mengkonstruksi pemikiran kita bukan hanya semata-mata terkait dengan tadi saya bilang, tapi memberikan sebuah pemahaman yang menyeluruh tentang bagaimana kemudian ekonomi Islam itu sebenarnya bukan ekonomi Islam ya, karena ya sistem ekonomi. Jadi namanya sistem itu mekanisme yang kemudian dibakukan yang itu akan mengikat semua masyarakat kan gitu. Sistem. Sistem begitu ya. Jadi kalau kita semua terikat jadinya kan. Ya. Yang mengelola negara terikat, sifatnya memaksa. Nah, yang mengelola negara terikat, yang diatur juga terikat. Sehingga kemudian makanya kemudian kalau di dalam surat atau Al-Baqarah yang kebijakan khudz min amwalihim shadaqatan, ambillah misalnya. Ya kalau mau zakat ya. Jadi ambillah. Jadi bukan ya kayak misalnya zakat ya. Itu nggak diberikan tapi diambil negara. Ya diambil gitu. Makanya di zaman Sayyidina Abu Bakar itu kan ketika pertama kali Rasulullah SAW meninggal itu ya, orang-orang yang tidak mau membayar zakat diperangi oleh Abu Bakar kan. Jadi tidak mau membayar zakat diperangi gitu. Tetapi itu bukan dalam rangka untuk kemudian ngejar pendapatan negara, bukan. Karena zakat itu ya kan zakat itu bagian rukun Islam ya. Maksudnya zakat itu adalah bagian dari ibadah sebenarnya. Bagi orang yang mengeluarkan ibadah gitu. Jadi wajib akhirnya. Ya artinya orang mengeluarkan itu konteksnya ibadah. Bukan ibadah, maksudnya ibadah madhoh gitu ya. Bukan kemudian konteksnya untuk pendapatan negara. Iya, maksudnya gitu loh. Beda konteksnya ini. Ya. Nah, dalam konteks pendapatan negara tadi udah kita omongin kan soal mana sumber-sumber pendapatan negara itu. Iya. Jadi begitu ya, Bang? Jadi nggak pakai pajak pun ya kan, sumber daya alam kita banyak. Iya. Terus tadi unsur-unsur yang bisa memberikan pemasukan buat kas negara itu banyak sekali. Kayak apa tadi Bos? Korji ya Bos? Iya, jadi kalau kan ada beda alokasi ya. Jadi kalau kita ngomong fiskal itu kan dari mana didapatkan dan kemana dibelanjakan kan gitu. Dari mana didapatkan yang tadi saya sebut dari sumber daya alam tadi itu alokasinya tidak boleh kecuali untuk kemaslahatan. Betul. Kembali kepada rakyat gitu. Ya, dalam bentuk public service kan. Itu apa ya? Jalan tol misalnya, public transport gitu ya. Itu semua dibiayai oleh dari kepemilikan umum tadi. Bangun kereta cepat tuh nggak? Iya, jadi bus kita nggak mau gitu sebenarnya gitu. Gitu Ya kan. itu nggak urgent Bang. Iya. Nah, ini mau dibangun ini Jakarta Surabaya kan.
Bus apa kira-kira Utang lagi. Utang lagi. Pajak makin tinggi lagi nanti Bos ya. Udah 12% mau berapa? 15% nih. Nah, gitu. Jadi Apalagi tadi masukannya? ya, jadi itu tadi kan ya negara tadi itu. Itu public Jadi service. yang dimaksud public service itu tadi kan, jadi jalan, jembatan, kemudian sekolah, kesehatan, Iya. transportasi, rumah sakit, pendidikan, Termasuk public service itu. Bos. itu pendidikan, rumah sakit, pendidikan. Jadi dulu di teman-teman di IPB itu pernah mengadakan simposium tahun 2003 nggak salah. Simposium menghitung potensi sumber daya alam. Waktu itu hasil simposiumnya ini, prosdingnya itu menjelaskan bahwa kalau dihitung hanya dari hutan saja, hasil hutan nih, hasil hutan yang dikelola benar ya, nggak penebang liar segala macam ya, benar ya. Hasil hutan itu kan bukan hanya kayu kan. Beberapa fosfat nutfah itu kan diambil dari hutan juga ya, apakah rotan, apakah kemudian tanaman obat, apakah yang lain-lain gitu ya, gitu. Herbal itu ya. Misalnya gitu ya. Itu hanya dari hutan saja, itu kalau dihitung itu bisa membiayai pendidikan rakyat Indonesia sampai SMA. Itu hanya dari hutan. Udah dari hutan aja, Bos. Belum kita ngomong masalah tambang ya. Gitu. Dari Jadi SD sangat sampai mungkin, SMA. jadi sangat mungkin negeri kita ini memberikan layanan publik itu free, itu sangat mungkin. Tidak dari pajak. Jadi apa jauh lah ya. Jadi sangat mungkin gitu. Jadi pajak ya. Iya. Nah, itu kalau kita ngobrol tentang ya tadi ya. Nah, terus selain itu apa lagi Bos penerimaannya tuh? Ya, yang berikutnya tadi saya bilang ya. Jadi kalau kemudian tapi ini kan memang hanya bisa terjadi di dalam struktur khilafah Islamiyah ya. Kalau di dalam negara seperti ya nggak bisa terjadi. Gitu. Kenapa? Karena memang nggak mengenal khoroj, nggak mengenal usriyah, nggak mengenal jizyah gitu kan gitu. Ya kan? Iya. Nah, kalau di dalam khilafah Islamiyah itu kan khoroj ada, jizyah ada, usriyah ada, ghanimah. Kan gitu. Ya. Ada fa'i, ada khumus. Banyak Bos ya instrumen pendapatan negara itu. Iya, gitu kan. Yang itu sama sekali tidak menyentuh ngambil dari rakyat kan istilahnya. Pajak 70, berapa 70? 74. 72,8%. Ya, APBN kita itu dari tahun ini ya, tahun 2020. 78% itu dari pajak. Dari pajak. Luar biasa. Gitu. Luar biasa. Sisanya minjem. Maka siap-siap aja. Sisanya minjem, sisanya utang. Jadi yang sumber tadi nggak disentuh ya? Tahu sih. Si Bos. Iya betul. Wah, menarik nih, semakin malam nih Bang nih. Wah, cuaca Pak. Cerah kan? Cerah. Rias nih. Ya, jadi gimana nih kira-kira? Kira-kira teman-teman apa yang insight yang teman-teman bisa dapatkan dari obrolan kita malam hari ini? Kalau menurut saya sih, Bos, pertama terkait dengan sekarang itu kan negara lagi nggak tercapai target pajak itu, Bos. Kan? Jadi akhirnya termasuk tadi olahraga kan kena juga kan gitu, Bos. Nah, saya ngeluh kan sama Bos tadi, Bos. Iya. Ini semua dipajakin akhirnya nih, sampai ke olahraga juga kenain juga kan gitu. Nah, terus saya tanya tuh, ternyata si Bos punya banyak ini Bang, referensi Bang. Ya kan? Dari apa kita tahu tadi Bos? Nizamul Iqtisadi. Itu keren tuh. Keren ya. Makanya ngaji, makanya. Itu bahan Antum sih olahraga terus. Olahraga dipajakin seneng ini ya. aja Bos ya. Ini bertahan ya lah ya kan. Nah, itu. Jadi ada beberapa hal atau instrumen yang pemasukan buat kas negara. Iya. Tidak harus dengan satu sisi saja, yaitu pajak. Bahkan pajak itu nomor terakhir Bos ya. Iya, itu bukan Iya. pendapatan utama. Bukan pendapatan utama. Hanya diambil ketika kondisi darurat. Kondisi darurat. Betul. Iya. Dan itu pun nggak semuanya Bos ya. Masyarakat Iya, terbatas, orang terbatas pada saat yang terbatas juga. Jadi yang belum punya rumah mungkin nggak kenal. Iya. Maksudnya kontrak. yang punya kontraktor.
Kontrak sini, kontrak sana masa dipajakin mas. Tuh, ya. Wah, ini asik banget nih ya kalau ada negara begini ya. Ya masalahnya kemudian kita ya bersama-sama lah membangun kesadaran di tengah-tengah masyarakat ini bagaimana pentingnya kita untuk kemudian menghadirkan Islam kafah ini dengan masyarakat. Jadi yang menyeluruh juga tadi, masyarakat, iya. Mas, ya. Iya. Perlu edukasi ya masyarakatnya. Jadi diajak ya apa namanya, jadi nggak kebayang soalnya. Makanya dia mungkin perlu masuk ke kurikulum gitu kan tentang apa namanya Islam kafah itu seperti apa. Di dalam Al-Quran ada pernyataan ya ayyuhalladzina amanu khulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwun kan gitu ya. Iya kan? Untuk khulu fi silmi kafah, masuklah kalian dalam Islam secara kafah. Terus pertanyaannya kan gitu. Terus Islam kafah itu seperti apa? Gitu pertanyaannya kan gitu ya. Ya udah didengar pertanyaan seperti apa gitu. Nah, salah satunya adalah kalau kemudian ekonomi kita ini diurus secara Islam. Cocok nih, keren nih. Gitu. Ya. Ini kan kita umat Islam. Iya, betul. Ekonominya Islam, politiknya Islam, apapun itu Ekonominya harusnya Islam muamalahnya dulu. juga Islam juga cocok, Bang. Jadi gimana? Udah mau olahraga lagi nih? Olahraga lah, tetap ya kan. Sekarang mah yang ini aja Greta Yang Thunberg. gratis. Nggak bisa ke fitness. Ya. Ayo Mas, makasih Mas ya. Oke. Permisi ya Mas ya. Waalaikumsalam. Saya bawa gini Mas ya. Ente tanya aja langsung pergi gua. Sorry, ada ini nih, ada urusan lagi nih. Mas, Assalamualaikum. Mas, bayarin ya Mas ya. Makasih ya Mas. Gara-gara kena pajak nih kan.